kateter intravena untuk pemberian kemoterapi melalui intravena. Pak, lalu pemberian obat kemoterapi bisa melalui apa aja sih? Secara umum pemberian kemoterapi dapat diberikan melalui dua rute parenteral dan juga enteral. Parenteral kita biasanya gunakan itu pada intravena gitu ya, pemberian melalui rute intravena. Kalau enteral bisa kita menggunakan oral, jadi kemoterapi obat, makanya penggunaan secara oral. Pemasangan infus tidak usah saya ajari ya, udah bisa kan di dasar. Insyaallah bisa. Nah, pastikan pasien sudah terpasang kateter infus intravena untuk praktikum pemberian kemoterapi melalui intravena. Lalu alat apa saja ya sih yang kita butuhkan dalam pemberian obat kemoterapi? Yang pertama adalah obat kemoterapi. Obat kemoterapi umumnya sediaannya itu dalam bentuk pelabot infus seperti ini. Lalu dia akan terwadahi atau dalam wadah sendiri. Bisa seperti box instrumen seperti ini atau penggunaan box yang transparan gitu. Kapan kita boleh memegang obat kemoterapi? Ketika kita sudah menggunakan APD lengkap. Lalu yang mengoplos obat kemoterapi ke dalam pelabot siapa Pak? Yang mengoplos adalah bagian farmasi. Itu ada di ruangan khusus gitu kan, tidak sembarangan. Kalau zaman dulu yang mengoplos perawat tuh. Obat kemoterapi sediaannya dioplos. Efeknya apa? Efeknya perawat mudah sekali terpercik obat kemoterapi. Kalau sekali, dua kali, tiga kali nggak masalah, paling efeknya hanya gatal. Tapi kalau keseringan bisa sampai merusak kulit, bisa sampai meradang, bisa sampai jaringan tersebut bahkan rusak gitu dalam, panas, mengelupas dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekarang tidak bisa termasuk apabila pemberian obat kemoterapi tidak sesuai dengan APD yang digunakan. Pertama yang pasti kita butuh obat kemoterapi. Setelah itu kita butuh handscoon bersih. Setelah itu kita butuh handscoon steril. Setelah itu kita butuh pasa. Pasanya itu pasa yang panjang ya. Pasa panjang. Bentuknya memanjang. Tuh, pasanya panjang. Beda kalau kalian sering menemukan itu pasanya yang pendek. Nah, pasanya pasa yang steril. Setelah itu kita butuh alkohol. Kita butuh alkohol. Catat deh Mbak. Mana sih PC? Nah, alkohol ya Mbak. Alkohol semprot. Ya, alkohol. Setelah itu kita butuh apa ini? Perlak dan juga duk. Kalau misalkan nggak ada perlak atau duk, sekarang sudah menggunakan underpad. Kalau underpad kan? Ya, setelah itu kita butuh bengkok, lalu kita butuh gunting, plester, lalu kita butuh plester. Yang tidak kita gunakan kita masukkan. Kok mati? Kok nggak dingin Pak tadi? Oh. Kayak di timer ya. Setelah itu kita butuh untuk tempat sampah itu ada 3 jenis.
tempat sampah warna hitam. hitam Untuk apa? Untuk sampah yang disposable atau sampah biasanya itu gaun yang akan disterilkan kembali atau sampah non medis ya hitam. Setelah itu kuning sampah warna kuning untuk sampah infeksi ya infeksius gitu ya. Lalu ada satu lagi tempat sampah warna ungu. Belum ada ya Mbak? Untuk obat kemo ya obat sitoplastika atau obat kemoterapi. Terapi. Setelah itu APD yang kita gunakan dari kepala kita butuh apa ini namanya? Head cap penutup kepala. Lalu butuh Google Setelah itu butuh masker nggak ada ya Mbak? Masker. Setelah itu kita butuh ini apa? Gaun ya. Cuma gaunnya sekarang gaunnya itu apabila gaunnya masih menggunakan gaun kain, kita masih membutuhkan apron. Tapi karena gaunnya sudah berbentuk anti air, kita cukup gaun saja. Tapi kalau gaunnya masih menggunakan yang kain, kita butuh lapisin pakai apron. Baik. Belum buka ya? Sekarang aja bang. Sekarang aja bang. Alat itu sama infus pump ya. infus Ada yang kurang. Nggak jatuh ya. hati-hati cekin izin kenapa Baik. Dalam pemberian obat kemoterapi itu ya alat dan bahan yang perlu kita butuhkan. Lalu sebelum dilakukan pemberian kemoterapi, pastikan pasien tadi yang pertama Pak sudah terpasang infus intravena gitu ya, karena menurut kemoterapi sama kemoterapi. Lalu yang kedua, pasien sudah diberikan obat premedikasi. Obat premedikasi apapun itu kemoterapinya, setidaknya ada 3 jenis obat dan yang mengingatkan, mengevaluasi dan memberikan adalah perawat. Ada apa saja? Ada ondansetron, ada ranitidin, ada metilprednisolon. Biasanya metil ini akan, kalau nggak metil dexa. Fungsinya untuk apa? Jadi obat kemoterapi dia akan langsung karena sifatnya toksik itu akan langsung bereaksi terhadap tubuh. Reaksi paling cepat adalah dia akan menginvasi sistem saraf pusat mual tubuh kita untuk menjadikan mual muntah, dan juga akan memberikan dampak pada keadaan lambungnya itu menjadi cenderung lebih asam sehingga mudah sekali mual muntah. Efek yang lainnya, obat kemoterapi itu akan menyerang sel kanker dan juga sel normal yang mudah tumbuh. Sel kanker maupun sel normal mudah tumbuh kan itu banyak sekali hemoglobin atau sel darah merah, sehingga pasti HB-nya akan turun. HB-nya akan turun mengakibatkan resiko terjadinya perdarahan atau peradangan. Makanya diberikan obat metilprednisolon atau dexamethasone. Kalau ondansetron fungsinya untuk menekan sistem saraf mual tubuh kita agar tidak mual atau muntah. Untuk ranitidin adalah untuk memberikan dampak pada menekan lambung kita agar tidak mudah teriritasi karena efek obat kemoterapi tadi. Makanya 3 ini harus sudah masuk minimal 15 menit sebelum dilakukan pemberian obat kemoterapi. Nah, ketika sudah diberikan tersebut, maka kita bisa langsung mempersiapkan. Pertama, persiapkan alat tadi. Setelah itu kita gunakan APD. APD-nya ada apa saja tadi?
Head cap, goggles, Gown, semuanya masker, dan- gown dan dipakai ya. Oke. Ini mulai dari head cap, head cap. gown. Oh ini ada head capnya nih. Kalau udah punya head cap yang ini tidak perlu head cap itu ya. Iya. Sudah bisa menggunakan gown kan? Jangan seperti menggunakan jaket ya. Nanti ada yang seperti menggunakan jaket ya. Harus berbalik. Balik. Oke. Setelah itu kita gunakan handscoon Bersih. Masih dalam tahap persiapan alat ya, kita belum ke pasien. Ini sudah harus kita bawa, harus sudah kita gunakan. Handscoon bersihnya harus menutupi ujung gaunnya, itu ya. Jadi ujung gaunnya sudah harus tertutupi. Oke, baik. Sebelum ke pasien kita harus apa dulu? Cek rekam medis pasien. Benar nggak pasiennya mau di kemoterapi? Apa jenis obat kemoterapinya? Setelah itu kita cek obatnya. Kita buka. Kalau transparan ya bisa kita lihat. Kita buka. Tapi jangan disentuh. Oke. Lalu kita panggil perawat. Satunya untuk cek validasi kebenaran obat. Ada apa saja? Benar pasien, benar obat, benar rute, dosis. benar cara, benar dosis, benar waktu, benar benar dokumentasi. informasi. Kalau sudah kita tutup lagi. Setelah itu kita ke pasien. APD-nya lengkap ya nanti ya saat dipakaikan. Termasuk sepatu boot ya, saya lupa sepatu boot. Jadi sepatu yang anti air. Pernah lihat sepatu boot kan? Pernah Pak. Sepatu boot itu bagus tuh, anti air, anti badai, anti tusukan jarum. Kalau sepatu cat seperti saya ini kalau ada air, obat kemoterapi masih bisa masuk. Atau ada jarum masih mudah sekali tertusuk. Masuk mas ya. Nah, setelah itu kita ke pasien tahapan apa? Orientasi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Nasamudi, di sini saya shift pagi ya kalau sekarang dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Tanyakan identitas pasien, minimal berapa identitas? 2 ya, namanya 3. Dengan Bapak siapa namanya, alamatnya di mana, atau tempat tanggal lahirnya berapa, cocokkan dengan gelang tangan pasien. Oke, baik Pak Ahmad ya, alamatnya di Budean gitu kan. Baik Pak Ahmad, sesuai dengan rekam medis hari ini Bapak akan diberikan obat kemoterapi jenis paclitaxel. Fungsinya nanti untuk mematikan dari sel kanker Bapak. Saya akan memberikannya nanti untuk dosisnya itu 500 mg dengan waktu selama 4 jam. 500 mg waktunya 4 jam. Saya akan memberikannya melalui intravena Bapak, gitu kan. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Apakah Bapak setuju? Setuju. Nanti dalam bentuk privasi akan saya jaga tutup tirai, tidak ada tirai. Kalau tidak ada tirai ya, yang kita buka cukup lengannya saja. Nah, pasien diselimutin tidak semuanya dibuka. Itu namanya jaga privasi ya. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita pasangkan perlak ya. Pasangkan perlak. Perlaknya silahkan dipasang secara memanjang. Atau kalau nggak ada perlak sama dup, bisa gunakan underpad. Fungsinya perlak untuk apa? Menahan cairan. Fungsinya dup untuk menyerap apabila ada cairan. Nah, setelah kita pasang, kita lakukan cek tanda-tanda vital pasien. Pastikan pasien harus normal tekanan darah,
suhu, nadi, sama respirasi, pernafasan. Pak, bagaimana jika pasiennya ternyata tekanan darahnya tinggi? Ya sudah, kita langsung konsultasikan ke dokter penanggung jawab untuk diberikan obat penurun tekanan darah. Pak, bagaimana apabila pasiennya itu suhunya tinggi? Kita konsultasikan ke dokter penanggung jawab untuk diberikan obat penurun panas. Kalau sudah normal baru kita berikan kemoterapi. Pak, bagaimana jika pasiennya nafasnya cepat? Kita ambil oksigen, kita berikan oksigen. Sambil diberikan oksigen, boleh diberikan obat kemoterapi. Gitu ya. Pastikan 4 itu dalam keadaan normal. Setelah kita cek, baru kita siapkan alatnya tadi. Kasarnya kalian buka, kasarnya steril ya. Lalu semprotkan dengan alkohol 70%. Pak, alkoholnya itu tidak dalam bentuk semprot. Tuang. Ya sudah, tuang saja. Itu ya. Tuang saja yang banyak. Oke. Terus setelah itu kita siapkan apa ini namanya? Hepafik. Plaster luka ya. Kebetulan mereknya Ultrafik. Ultrafik. Oh iya. Plaster luka. Oke. Plaster Nah, luka. setelah itu kita siapkan trash bag-bagnya. Kalau ada infus pump, kita juga bisa gunakan siapkan infus pump. Nah, setelah itu baru kita buka dulu tutupnya, tutup dari obat kemoterapi. Lalu kita ganti, kita double menggunakan handscoon. Pak, ternyata di rumah sakit saya itu tidak ada handscoon steril. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting harus double handscoon. Handscoon yang bagus itu rekomendasinya menggunakan handscoon steril. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada handscoon steril, boleh kalian menggunakan handscoon bersih, tapi prinsipnya double, gitu ya. Pak, kenapa harus double? Karena kita akan menyentuh obat kemoterapi. Kalau kita hanya menggunakan satu, obat kemoterapi kan sifatnya toksik tuh, sitotoksika. Dia itu mudah sekali menguap dan mudah sekali untuk merembes gitu kan. Jadi kalau kalian pegang gini hanya menggunakan satu layer masih beresiko. Gak apa kalau kalian megangnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sementara kalau menjadi perawat kemoterapi kan puluhan kali bahkan ratusan kali. Nah itu akan beresiko. Nah setelah itu kita ambil obat kemoterapinya, kita cocokkan dengan identitas pasien. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Ahmad. Alamatnya di mana? Umurnya berapa? Oke, baik. Cocok ya, sudah sesuai. Setelah itu kita ambil kasa 2 jenis kasa yang sudah diberikan alkohol. Setelah itu obat kemoterapi kita tutup ujungnya, lalu kita lem. Setelah itu kita gunakan, kita tutup. Pertama kita disinfektan dulu NaCl-nya atau RL biasanya juga. Kita disinfektan, lalu kita cabut, tapi tetap ditutup ya, tetap ditutup. Kita cabut pelan-pelan. Nah setelah itu dibuka, lalu kita tempelkan, tidak usah dimasukkan dahulu, tempelkan, lalu tutup kembali. Baru dalam kondisi tutup kita masukkan. Karena apa? Meminimalisir cipratan obat kemoterapi. Ciprat sedikit, mudah menguap, terhirup, beresiko. Terkena tangan juga beresiko. Lalu kita disinfektan. Oke. Setelah itu ini kita buang ke tempat sampah warna kuning. Nah, fokus ke sini. Nah, ini kita anggap tadi walaupun ada cipratan atau tidak, kita lihat ada kan, ada bekasnya. Kita anggap terjadi cipratan, makanya layer pertama langsung kita
Buang. Tempat sampah warna kuning ya. Oke, nanti kita gunakan karena cuma satu kan itu stylingnya. Setelah itu kita fokus ke sini. Ini kita buang tempat sampah warna kuning, ambil plaster hepafik. Karena biasanya ini masih digunakan untuk nanti terakhir. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita fokus untuk pemberian obat kemoterapi. Pemberian obat kemoterapi disarankan itu harus sesuai dengan dosisnya. Misalkan ini 500 ml harus habis dalam 4 jam. Berapa tetes per menit? Dewasa 500 dikali faktor tetesan berapa dewasa? 15 sampai 20. Kita ambil yang 20 deh. 500 kali 20 berapa? 10.000 dibagi habis dalam 4 jam. 4 dikali 60. 4 kali 60 berapa? 12, 24, 2.400. 10.000 dibagi 2.400 berapa? 1, 2, 3, 4, 40 berapa? 4 berapa? 10.000 dibagi 2.400. 400 bukan 2. 42. 42 tetes per menit. 42 tetes per menit. Satu tetes itu membutuhkan waktu berapa detik? Berarti 42 dibagi 1 menit ada berapa detik? 60. 42 bagi 60. 0,7. 0,7 berarti 7 detik ya? Sorry, 60 dibagi 42. Iya. 10 bagi 4. 1,43 detik dalam satu tetes. Jadi sekitar 2 detik, 1 sampai 2 detik ya. Kita cek 1. Oke, sulit kan? Padahal orang dengan pemberian obat kemoterapi, begitu ini sudah dicoblos, sudah ada udara yang keluar masuk, itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, tidak boleh terlalu cepat, maksimal 30 menit gitu kan. Misalkan ini habis dalam 4 jam, ternyata 3 jam habis. Apa yang terjadi? Pasien beresiko terjadi kerusakan intravena, beresiko terjadinya kerusakan intravena. Ternyata pasiennya itu harus habis dalam 4 jam, tapi karena pasiennya bergerak-gerak kemana-mana gitu, makan, minum, ke toilet, ternyata habisnya itu sampai 5 jam. Apa yang terjadi? Obatnya beresiko tidak efektif. Karena apa? Karena sudah expired. Jadi obat kemoterapi ketika sudah tercoblos, umumnya itu expirednya itu setengah jam setelah tercoblos. Kalau misalkan belum tercoblos, expirednya itu beberapa itu sampai 1 jam gitu kan ya. Kalau ini terjadi seperti itu, maka sel kanker yang tadinya rusak atau mati menjadi tidak mati kan, karena lebih. Oleh karena itu kita butuh namanya alat ini nih, infus pump. Nanti kenapa saya ajarkan dua-duanya? Mungkin nanti kalian akan praktek di rumah sakit tipe A atau tipe B, atau mungkin rumah sakit swasta yang besar, umumnya sudah menggunakan ini, infus pump. Caranya adalah kalian buka semua jenis infus pump, caranya sama. Kalian buka, lalu ini diklaim terlebih dahulu, luruskan selangnya, lalu tutup, pencet on off, tunggu. Oke, nah ada 2 jenis yang harus diisi, ada red, ada FTBI. Red itu berapa sih mililiter yang harus habis dalam 1 jam?
pasiennya kan 500 ml nih, Iya. harus habis dalam 4 jam. 1 jam berarti harus habis berapa mililiter? 500 bagi 4 berapa? 100 berapa Mbak? 500 bagi 4 1 2 125. Iya. Ya, berarti pasiennya itu harus menghabiskan 125 ml dalam 1 jam. jam. Oke, kita klik oke. 125. Berarti di sini 5 ke kanan 2 sini 1 klik. Oke. Nah, FTBI itu berapa total cairan yang harus habis? Ada beberapa dosis gini. Oke, sediaannya itu 500, tapi ternyata dosis yang harus dihabiskan cukup 400. Makanya di sini ditulis 400, berarti di sini sisa 100 kan. Cuma karena ini kita dosisnya harus habis semua 500, maka total yang harus dihabiskan adalah 500. Oke, lalu ini dibuka. Setelah itu klik start. Nah, nanti otomatis infus pump itu ya baterainya habis. Rasanya. Tak dulu ya. Nah, sorry, indikatornya dipasang. Tadi saya tidak mengecek baterai. Oke, kita ulangi dari awal deh. Oke, indikatornya dipasang ya. Oke, tadi berapa? 125. Terus yang 125. Oke, ini 500. Setelah itu ini dibuka, start. Oke, klik start. Nah, infus pump itu akan mendorong cairannya tuh masuk 0,1, masuk 0,2, masuk 0,3. Pasiennya mau sambil makan, mau sambil minum, mau sambil ke toilet, ini alatnya bisa dibawa kemana-mana kalau sudah dicas tapi ya. Karena ada baterainya dan lebih efektif, jadi dia akan sesuai dengan waktu habisnya. Pak, misalkan nih Pak, pasiennya itu ternyata nggak masuk. Kalau nggak masuk, misalkan gini, kita klaim deh, ini nggak akan masuk tuh. Apa yang terjadi pada alatnya? berhenti juga. Nah, akan bunyi. Jadi ada alarm. Oh iya, ada bunyi. Air Kalian di bisa cek. saluran. Oh, ini macet nih. Kalau enggak, kemasukan udara. Kalau sudah dibuka, klik stop, klik start lagi. Jalan ya? Itu ya. Oh iya, jalan. Berarti sudah. Oke, gitu ya. Oke, kita stop saja. Ini cara penggunaan infus pump. Kalau misalkan sudah selesai, ini juga akan otomatis berbunyi. Jadi kalian tidak perlu bolak-balik menengok pasien untuk membenarkan infus. Begitu, ada yang tanyakan? Setelah itu baru kita terminasi. Rapikan alat, taruh di tempatnya. Baik Pak, pemberian obat kemoterapi sedang dilakukan. Setelah itu kita pasca diberikan obat kemoterapi, lakukan TTV lagi, tekanan darah, nadi, suhu, sama pasang harus dalam rentang normal, gitu ya. Pak, bagaimana tiba-tiba pasiennya sesak? Apa yang harus kita lakukan? Kita hentikan obat kemoterapi, kita stop, kita evaluasi sesak nafas pasien, kita berikan oksigen sampai keadaannya normal. Pak, tiba-tiba pasien itu tekanan darahnya turun, apa yang terjadi? Kita stop pemberian obat kemoterapi, lalu kita berikan obat untuk penurunan tekanan darah. Kalau sudah dalam rentang normal, kita lanjutkan kembali, gitu ya. Jadi pastikan 4 itu dalam kondisi normal. Pak, ternyata pasiennya tiba-tiba menggigil, demam, apa yang harus dilakukan? Stop pemberian kemoterapi, klik stop, lalu kita berikan obat untuk penurun
panas agar tidak menggigil. Kalau sudah dalam keadaan stabil baru kita lanjutkan kemoterapi. Baik Pak, pemberian obat kemoterapi sedang dilakukan. Nanti ini waktunya adalah 4 jam sehingga nanti akan habis pada pukul 4. Nah, selama pemberian obat kemoterapi apabila Bapak ada sesak napas, menggigil ataupun merasa berdebar-debar, silakan untuk pencet bel sebelah kanan atau kiri Bapak. Saya akan kembali ke ruangan. Nanti saya akan evaluasi per 15 menit pertama, lalu saya akan evaluasi lagi per 30 menit kepada Bapak. Ada yang tanyakan Pak? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Lalu doakan pasien. Bagaimana doanya? Allahumma rabban nas ajbil ba'sa ishfi anta syafi'an la shifa shifaan la yughadiru saqama. Sakoma. Gitu ya, lalu kembali ke ruangan. Ada yang tanyakan? Simpel kan pemberian kemoterapi? Nah, setelah itu kita lepaskan APD kita. APD pertama infeksius. Lalu APD yang lainnya kita di tempat yang bisa disterilkan kembali. Tempat sampah dispos. Oke, cukup itu deh. Simpel kan pemberian kemoterapi?